Oh, ngalah. Ya, aturan mainnya adalah tidak boleh ada komunikasi. Ya, paham? Oke. Aturan mainnya itu tadi. Terus tugasnya adalah membuat menara setinggi mungkin tanpa koordinasi. Oke? Terus yang sudah ditaruh temennya itu tidak boleh disentuh, tidak boleh digeser, tidak boleh dipindahkan. Kalau jatuh biarkan. Paham ya? Membuat menara setinggi mungkin. Oke? Sekarang kita akan mulai. Silakan balik kanan, gerak. Balik kanan ke sana karena baris harusnya baiknya di depannya itu. Balik. Iya. Nah, teknisnya nanti orang pertama itu yang paling belakang ini ambil satu ditaruh. Kemudian dijauhi temennya, masnya muter, itu continue terus, ya, paham ya? Oke, hitungan ketiga kita mulai 1, 2, 3. Tidak boleh disentuh. Kalau komunikasi. Tidak ada komunikasi. Tidak boleh digeser. Tidak boleh digeser. Tidak boleh digeser. Segala penontonnya. Itu jawel sih. Cuma tak penontonnya kok. Gablok. Oh, ceweknya apa? Noel yang cewek Noel cowok bis enak. Cewek Noel cewek. Sekali lagi aturannya tidak boleh menggeser, memindahkan, tidak boleh menggeser, memindahkan yang sudah ditaruh. Orang saya gunting kita itu langsung geser, kalau ngerti ya. Mas mikirnya angelmen kita ya. Ayo cepat cepat cepat. Yuk baru. Jawel. Besar ya. Cari aman di bawah. Sudah kalau dulu. Cari aman. Cari aman di bawah. Gak bisa. Gak bisa. Oke, 5, 4, 3, 2. Tahan dulu. Kalau kita ngomong pembelajaran apa di permainan ini? Oke, pembelajaran pasti ada skip. Justru saya bertanya gini. Ini kalau misalkan teman-teman dengan boleh komunikasi, kira-kira bisa lebih tinggi nggak? Bisa. Contohnya seperti apa? Cara, maksudnya komunikasi yang seperti apa? Biar bisa lebih tinggi. Sistem pembagian, mungkin susunannya taruh di mana. Berarti kan masalahnya tadi yang metode pertama
pertama kendalanya adalah masalah komunikasi yang terbatas searah ya. Oke. Terus mungkin dari teman-teman ini tadi bayangan tentang menara sama nggak? Berbeda. Beda ya. Oke. Sekarang gini, challenge kedua adalah silahkan membuat menara lagi, boleh dikerjakan bareng-bareng dan boleh didiskusikan dulu seperti apa. Cuma tantangannya harus lebih tinggi dari yang ini. Oke, silahkan. Nyewa kontraktor ya tuh. Anggap aja lebih tinggi satu aja wis dua lah. Ini aja, ini 3 aja. Udah cukup, udah. Lebih tinggi dan lebih terstruktur, ya kan? Lebih mudah yang mana? Yang kedua, kenapa? Jadi ada komunikasi, sudah sama persepsinya. Nah, oke, berarti kalau kita ngomong di dunia pekerjaan Bapak Ibu, lebih enak kalau kita itu memang sudah ada satu tujuan, visinya sama. Terus segala sesuatu itu dikoordinasikan, dikomunikasikan, niscaya kan pekerjaannya akan lebih ringan. Begitu ya? Oke, silakan kembali. Nah, ini teman-teman sebenarnya mungkin sedikit menjawab yang masnya tadi. Ini kan satu game tapi 2 action. Yang pertama itu kita memang kalau kita ngomong tahapan apa ya, siklus EL, siklus experiential learning, cuma itu terlalu berat kayaknya, terlalu jauh nanti saya ngomongnya. Pertama itu kan melakukan aktivitas dulu. Dari aktivitas pertama tadi baru kita menemukan, oh ternyata ini kendalanya iki, masalah iki, kita gagal itu karena iki, karena bla 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 bla. Kemudian didiskusikan. Kalau kita ada kesempatan lagi dengan direncanakan lebih detail, dikomunikasikan dengan lebih baik, niscaya akan lebih bagus dan terhenti. Nah kayak gitu. Jadi memang oke, yang pertama lebih ke eksperimen dulu, baru nanti lakukan lagi dengan lebih baik. Itu bayang konsep experiential learning singkatnya seperti itu. Itu. Berarti itu lebih baik di prosesnya atau di goalnya. Ketika memang nanti. Ini mas, jujur aja saya masih bingung antara proses dan goal. Karena ketika kita ngomong outbound, itu pasti goalnya adalah kita memberikan impact kepada kita, impact yang diinginkan. Misalkan nih contoh, misalkan dari perusahaan, mas saya pengen dibedah lebih ke mungkin rekreasional aja, berarti gampang. Saya pengen dibedah lebih ke leadership-nya sama komunikasinya, berarti kan saya membuat program itu lebih ke situ. Goalnya adalah yang mereka mendapatkan leadership tadi, itu sih. Maksudnya Semisal ini tadi, ketika proses, ketika berarti kita lebih mengedepankan goalnya, berarti kan proses mau sebelum apapun proses itu hanya kita evaluasi, kemudian kita mencoba merefleksikan di dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan ada sudut pandang yang lain yang mungkin menginginkan ya saat permainan itu prosesnya itu juga sudah terstruktur sehingga bisa mencapai goal yang diinginkan. Jadi sebesar rata tadi ketika kita ada komunikasi maka goalnya akan bagus. Berarti kan di sini komunikasinya kita penekanan di komunikasi di debriefnya. Kemudian ketika
tanpa komunikasi kemudian hanya kita memberikan instruksi peserta melakukan, ya tanpa kita menjelaskan secara mungkin tubuh ataupun goalnya ingin seperti apa, otomatis kan mungkin mereka akan melakukan hal-hal yang mungkin ya seenaknya sendiri dalam tanda kutip ya, sehingga goalnya pun juga tidak bisa maksimal gitu. Makanya di dalam proses experiential learning sendiri di games ini tadi kayak lebih baik ditekankan di good atau di prosesnya seperti itu kalau pertanyaan saya. Mas Ari kalau nanti mau bantu menambahkan, cuma saya sedikit menjawab dulu. Kalau menurut kami sih tidak ada yang lebih baik mana. Intinya impact-nya itu tersampaikan. Nah mungkin gini, tadi di game yang menara ini tadi kan lebih ke komunikasi. Mungkin saya bisa melakukan langsung dengan cara yang kedua. Cuma saya kepingin mereka itu sadar bahwa komunikasi itu memang penting. Mereka berproses dulu nih. Memang ternyata komunikasi itu tidak baik, ini gagal. Baru yang kedua tak kasih formula, silahkan berkomunikasi. Mereka iya ternyata dengan berkomunikasi yang lebih baik itu achieve-nya itu juga lebih baik. Itu jadi memang saya di konsep lab ini tadi saya ingin mereka merasakan dulu komunikasi yang buruk itu impact-nya apa. Kemudian dikasih komunikasi yang baik, itu impact-nya akan lebih baik, gitu sih Mas. Mungkin Mas Ari kalau mau menambahkan. Ini kamu nggak konsentrasi ya? Kalau saya senang ya tipe-tipe hasil seperti ini. Dia tipe pembelajar yang selalu ingin tahu. Nah, sebenarnya banyak sekali keilmuan pembelajaran yang ada di ini, dan ya kakak dari Kemuning ini dia kalau mau pengen lebih tahu lebih dalam nanti masuk ya ke anggota ini. Jadi ini mas, proses atau goalnya saya balik tanya, konsepnya fun game atau development. Ya, kalau di fun game recreational program banyak orientasinya itu ke goalnya. Ya, yang lebih awal menyelesaikan berarti dia pemenangnya, yang nanti pemenangnya akan siap memberikan hukuman pada yang kalah. Biasanya mungkin gitu. Oke. Ketika permainan ini dikompetisikan antara kelompok A melawan kelompok B melawan kelompok C, siapa yang lebih dulu menyelesaikan maka dia yang menang. Yang menang nanti akan memberikan hadiah coretan kepada yang kalah. Kalau kita berbicara seperti ini biasanya di fun game. Kalau di fun game kita goal oriented. Ya goal oriented. Tapi kalau di fun game nggak perlu di debrief. Kenapa nggak perlu di debrief? Jawabannya masuk ke ini dulu. Nah kemudian kalau teman-teman semuanya berorientasi pada proses oriented, ya proses oriented itu berada pada proses educational atau development. Karena di dalam program educational atau development kita nggak memantau goalnya, tapi yang kita lihat adalah perilaku dari peserta. Saya pernah membawakan game ini nggak pernah bisa diselesaikan. Ada sebuah game ini memang diciptakan untuk tidak diselesaikan, tetapi yang kita lihat adalah bagaimana mereka menyelesaikannya, bagaimana prosesnya, bagaimana mereka berinteraksi ayel-ayelan. Ada manajemen konflik di sini. Si A, si B, dan si C dalam satu scene banyak sekali kepala, banyak sekali pemikiran. Mereka punya satu konflik, yaitu menyelesaikan sebuah permasalahan. Bagaimana mereka menyelesaikan permasalahan ini nanti akan di-debrief. Lewat apa? Lewat cara review bagaimana? Kita dudukkan mereka bersama-sama. Bapak, ketika permainan tadi dilaksanakan susah nggak sih? Susah mas, susahnya di mana? Loh kalau bapak kayak kandangin layar kok. Oke, bapak tadi kandangin aja. Sebenarnya nggak ngeyel, tapi kayak kandangin kalau getak-getak mas. Nah ini konflik teman-teman. Ayo konflik ini kemudian kita rangkum. Kira-kira dalam permainan tadi kalau susah solusinya seperti apa? Komunikasi, oke. Berarti kalau komunikasi ini nanti kita bangun, kira-kira Bapak Ibu semuanya refleksikan dalam sebuah pembelajaran, kemudian kita masuk dalam dunia pekerjaan, apa komitmen kita kepada perusahaan. Ini namanya debriefing. Debriefing ini diciptakan dalam proses review. Proses review banyak sekali metodenya mas. Metodenya apa saja, nanti masuk dulu kayak ini ya. Nah, dia memang debriefing, ada direct from loading, ada indirect loading, ada debrief disampaikan di awal.
namanya dari frauding. Bapak Ibu semuanya tadi sudah bermain apa? Bermain capek mas, bermain bola mas. Oke, dalam permainan bola tadi sudah dirangkum nggak? Refleksinya apa? Pembelajarannya apa? Teamwork, komunikasi baik. Selanjutnya, teamwork dan komunikasi itu akan kita perkuat. Jadi di sini di dalam permainan ini, dalam aktivitas ini kita akan perkuatkan bagaimana cara Bapak Ibu semuanya berkomunikasi, bagaimana kita saling bekerjasama dengan orang-orang yang lain akan dibuktikan dalam permainan ini. Permainan ini tugasnya seperti ini, targetnya seperti ini, caranya seperti ini, silahkan dilakukan. Itu namanya doktrin hafal. Paham ya mas ya? Tapi kembali lagi proses atau goalnya, aku mau tanya program apa, fun game atau development? Paham ya teman-teman ya? Banyak sekali bagaimana cara ngerti, bagaimana cara debrief, bagaimana ngajak orang lain, dan bagaimana cara kita mengobservasi perilaku. Karena bisa jadi dalam satu program kita diminta untuk mengobservasi perilaku, capturing perilaku dari Bapak A, Bapak C, Ibu A, Bapak Ibu B. Nah, bagaimana caranya? Ada trik-trik khusus. Ilmunya di mana? Masuk dulu ke dalam anggota. Oke. Kemudian untuk masuk ke dalam anggota ini hubungi ketua RW masing-masing. Mantap nih langsung bertanggung jawab ya mas ya. Mas Arif, mas, di mas itu. Ternyata tahu gue. Kalau ingin tahu lebih lanjut, kita tak ambil lagi. Oke, mungkin ya itu tadi dari awal mungkin saya sudah sempat mencontohkan bagaimana ada sebuah framing di Pulau Bali, bla itu adalah bagian dari framing. Kita ngajak peserta juga berimajinasi. Mas Haris mungkin mau ditutup dulu Mas Haris. Sudah. Pokoknya seperti daftar anggota ini ngomong untuk kamu. Sebelum kegiatan ini ditutup, kira-kira kalau kita bikin workshop lanjutan dari ini, teman-teman setuju nggak? Nah, nanti teman-teman sudah duduk ya. Nanti kira-kira materinya apa sih? Oh iya, sama. Hah? Buat program itu enggak? Itu nanti maksudnya bukan. Nah, kalau mau pengen sinau tentang program, syaratnya seperti apa? Nanti akan kita share di grup. Sudah ada grup WA-nya ya. Sebelum tutup teman-teman. Oh iya, ini ada dari bapak yang punya sisipan sponsor. Nah, nanti ada voucher. Voucher masuk Aili. Dong. Ini kan jajannya tetap nih Solo dong. Kenapa nih kamu belum? Kalau dia ngasih voucher juga nggak diambil ya. Oke, teman-teman semuanya, luar biasa sekali ya dinamikanya muncul tadi. Saya sama Mas Haris cerita kayaknya nih tahun depan kita bikin OT aja ya. Training trainer. Tapi nggak susah 1 hari 2 hari ya, 5 hari, 6 hari, 7 hari gitu ya. Dan challenge-nya juga disiapkan dulu karena TOT itu lumayan sih gitu ya. Kemarin ada temen itu ikut TOT sampai 7 juta ya. Jadi challenge-challenge ya. Challenge-challenge. Ya. Kawan-kawan semuanya, tadi saya sempat cerita tentang hidup. Untuk gambaran saja nih, teman-teman nanti akan saya kirim di grup. Handbook 1 program, cuma 1 program ya. Jadi kalau nggak salah cuma ada 5 atau berapa gini. Jadi silakan nanti bisa menjadi referensi bagaimana menyusun sebuah alur program. Kemudian ketika main game itu yang diperhatikan apa saja, mulai dari ISO, target, kemudian ada gambaran program, gambaran aktivitas objektifnya apa, aturan dan sebagainya sampai SOP, lingkungan yang digunakan itu harus seperti apa, kemudian alatnya apa ya. Jadi nanti saya kirim ke grup ya. Oke, terima kasih. Ya udah dilihat aja lah. Kalau mau yang 100 sekian game ya ada ininya sih. Sedikit nambahin dengan masalah ALI tadi. Jadi kebetulan saya itu di level up atau pengembangan SDM bersama teman-teman juga ada timnya. Jadi kita memang nuwun sewu sedikit membedakan gitu.
iki segi umum, materi ini sing ngene-ngene iki wae. Tapi kalau udah join masuk, kita akan jor-joran ngasih ilmunya gitu. Jadi mungkin secara ilmu pun kita nanti akan manggil teman yang lebih master dari Jakarta, dari pusat untuk kesini. Nah itu biasanya memang kita khususkan untuk anggota, karena memang mereka kan yang sudah anggota keluarga kita itu yang kita jor-jor ilmu. Nah mungkin kalau untuk teman-teman ya kita akan lebih ke sarasean, kita hanya berbagi seperti inilah itu. Dan mungkin juga untuk kayak anggota lembaga itu juga ada materi mungkin kayak strategi bisnis atau apa, itu nanti kita juga ada itu. Jadi silakan nanti kalau tertarik masuk ke ini, kita belajar bareng dan berkembang bareng. Terima kasih. Oke, untuk ini sudah di-share ya. Nanti silakan forum itu adalah kita gunakan untuk kita belajar bersama. Kita di sini juga masih belajar ya. Karena nggak ada kata terlambat untuk belajar ya. Oke, baik. Teman-teman setelah ini aktivitasnya apa? Booking ya. Teman-teman sudah bawa ganti semua ya? Foto-foto. Oke, silakan nanti setelah ini teman-teman bisa menuju ke masjid yang ada di sebelah. Kita untuk program di sana. Untuk toilet atau ruang gantinya ada tulisan muncul Pertapi di belakang sana ada 4 kamar mandi. Kamar mandi yang tersedia untuk ganti pakaian. Sekali lagi, saya panitia workshop pada hari ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran teman-teman. Meskipun dalam kondisi yang seperti ini, tapi teman-teman tetap masih semangat untuk menimba ilmu. Terima kasih sekali lagi. Selamat sore. Setelah ini silakan berkuping-kuping riang. Dan jangan, ya, nanti di seberang itu ada masjid. Nanti sholat dulu. Kalau mau nanti kan, nanti ini teman-teman durasi kita tampil itu sekitar 45 menit. Nah, kalaupun itu nanti selesai terus teman-teman mau sholat asar masih bisa. Kalau pun mau melaksanakan sholat dulu, monggo silakan. Nanti kita pribadinya di sana. Begitu teman-teman, mungkin kata-kata penutup sore hari ini. Terima kasih. Semangat belajar, pantun. Ya, nah ini selamat sore, selamat kita semua. Aku solid.